عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد بغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
pada kesempatan yang penuh khidmah ini, di majelis yang insya Allah penuh dengan limpahan berkah ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah dan kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sederet bencana yang menimpa rakyat Indonesia di awal tahun ini memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah bencana ini merupakan ujian ataukah azab yang Allah timpakan kepada bangsa Indonesia? Hadirin rahimakumullah, bencana atau musibah ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab yang disegerakan di dunia. Dari mana kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian atau azab? Apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang soleh yang taat kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang soleh lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seseorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya dari musibah agama dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya, atau orang yang ia cintai. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya, di antaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dicintainya, diperlakukan buruk orang lain, dan lain sebagainya. Semakin taat seseorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Sebagaimana kita tahu, manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Seperti contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci maki dan seringkali dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniai anak sampai usia lanjut. Nabi Zakaria meninggal digergaji. Nabi Yahya kepalanya dipenggal. Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi Muhammad diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran unta pada kepala dan badannya saat bersujud, dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya'u, thumma al-amthalu fal-amthalu, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi." Manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka lagi. Seseorang diuji
berdasarkan sekuat apa ia berpegang teguh kepada agamanya. Rasulullah juga bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah meridainya. Barang siapa yang tidak ridha, maka Allah pun murka kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sedangkan bencana dan musibah yang merupakan azab adalah yang ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Rasulullah juga bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia, meski ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang paling penting sekali untuk diperhatikan, bahwa ada sebuah hadis yang berbunyi, "Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu yusiku ayya'ummahumullahu biiqabin." Sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka hampir saja atau tunggulah saatnya Allah akan mengazab mereka seluruhnya. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika di suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan, terjadi banyak kemaksiatan, tapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Azab Allah tidak hanya dikenakan kepada mereka yang berbuat kemungkaran saja, tapi juga ditimpakan kepada orang-orang soleh yang enggan beramar ma'ruf dan bernahi munkar dengan mencegah kemungkaran tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari uraian di atas bisa disimpulkan, yang pertama, bagi seorang mukmin, musibah yang menimpanya, baik musibah itu ujian ataupun azab, adalah kebaikan baginya apabila dihadapi dengan sabar dan ridha. Jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Dan jika berupa azab, maka azab di dunia itu akan menggugurkan azab baginya di akhirat kelak. Dan hal itu lebih baik baginya, karena azab di akhirat jauh lebih berat dan lebih pedih dibandingkan azab di dunia. Kesimpulan kedua, sedangkan bagi orang kafir, bencana dan musibah apapun yang menimpanya di dunia tidaklah bermanfaat sama sekali baginya di akhirat. Yang ketiga, jika seseorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan, lalu tetap saja ditimpa berbagai musibah, maka itu adalah ujian baginya. Apabila ia akan terus melanjutkan ketaatan, ataukah ia kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan itu. Yang keempat, jika seorang ditimpa musibah dan bencana setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegerakan tobat dengan sungguh-sungguh dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Seseorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan kesimpulan terakhir, kemungkaran jika sudah merajalela dan tidak ada satu pun yang berupaya mencegahnya,
maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azab kepada semuanya, yang soleh maupun yang fasik, semuanya terkena azab Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahil aliyyil azim, wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء من الفيروس كورونا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حيال الصلاة حيال الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوف صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك أجرنا من النار. لا حول ولا قوة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.